Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Yoga PNS bareng Abah Subki Al-Bukhuri. Ini ada Mas Adit juga. Kita lagi ada di daerah Palembang, mau menuju ke arah acara. Tapi sambil kita menuju ke arah acara, saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Abah. Bah, saya ini sekarang usia udah 40. Nah, malam itu kadang-kadang suka kebangun. Dan kebangun itu ada yang emang kebangun pengen kencing, tapi ternyata katanya itu kalau udah usia 40 itu udah satu peringatan bahwa bangun nih, ngadep tengah malam sama Allah. Apa betul apa enggak itu, Bang? Ya, memang kan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 di situ ada doa umur 40. Jadi spesial tuh doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi doa umur 40 ya, mulai ya kira-kira 38, 39, 40 udah mulai baca. Ya, kalau orang barat katanya life begins at 40 gitu ya. Artinya apa tuh? Jangan buang sampah sembarangan. Ya, maksudnya ya hidup tuh orang mulai wise, mulai bijak, mulai apa kan umur 40. Nabi-nabi, para rasul aja kayak Nabi Muhammad kan dapat wahyu umur 40. Ya, diharapkan orang umur 40 tuh sudah menjelang sukses gitu kan. Ya, karena tadi doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bersyukur ya atas nikmat yang sudah diberikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ya, kemudian juga di umur ini kita doa tuh, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, perbaiki juga anak keturunanku. Ya kan, kalau udah 40 umumnya orang sudah punya anak keturunan dan dia akan menjadi pelanjut estafet kita. Betul. Ya. Nah, di satu sisi diharapkan ini usia mature ya, usia matang. Dan juga ada satu keterangan yang mengatakan bahwa di umur 40 tuh kita udah diperdengarkan satu lonceng peringatan kematian. Maksudnya satu lonceng? Ya, udah mulai didengerin lonceng pertama. Kayak kita mau naik pesawat kan ada panggilan pertama, ada panggilan kedua, ada panggilan ketiga, mungkin ada last call. Betul. Panggilan terakhir, gitu kan? Nah, ini udah mulai ada peringatan. Jadi di usia 40 itu lonceng pertama, Bah? Ya. Artinya? Ya, artinya harusnya orang udah mulai sadar, berpikir, menyiapkan rumah masa depan, ya kan? Kita kadang-kadang kalau ditawarin properti, ditawarin mobil, seneng gitu ya. Tapi begitu kemarin ditawarin pemakaman, kan sekarang ada tuh pemakaman. Pak Ustadz mau ngambil yang hook nggak? Saya bilang kalau yang begini sih mau hook mau nggak hook ya kan, kenikmatannya bukan pada tempatnya, tapi bagaimana kita mengisi hari-hari dengan ibadah. Ya, itulah yang akan jadi teman kita di sana ya kan. Walaupun kita dimakamkan di daerah terpencil sekalipun, kalau bekalannya cukup ya itu nikmat gitu. Nah, jadi udah mulai tuh diperdengarkan lonceng kematian usia pertama. 40. Iya, kemudian 50 yang kedua nih, saya nih udah liwat nih. Ya, udah dengar kemarin tuh, harusnya maksudnya udah sadar lah gitu ya. Dan itu ada tanda-tandanya nggak sih, Bang? Maksudnya 40 tandanya lonceng pertama itu apa-apa gitu? Ya, saya belum baca keterangannya lebih lanjut tentang hal itu ya, tapi yang jelas ya semacam warning. Ya, semacam peringatan. Ya, mungkin ada dengan tanda-tanda udah ada uban ya, mungkin udah ada gigi yang rontok ya kan. Mungkin ya, walaupun nggak semua orang mengalami hal yang sama gitu ya. Kadang ada orang yang sehat-sehat aja justru dia nggak merasa, tahu-tahu nggak sadar, tahu-tahu liwat gitu kan, tahu-tahu hilang. Makanya ini yang pertama. Dan 50 itu udah diperdengarkan lonceng yang kedua, dan 60 itu lonceng yang ketiga. Dan kata Nabi jarang sekali orang yang mendengar lonceng yang keempat. Karena tiba-tiba kalau yang keempat yang keempat itu kan maksudnya umur 70. Jarang orang yang sampai umur 70. Jarang. Karena kata Nabi, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi paling-paling antara 60-70. Ya, jadi
ya kalau sampai 70 ya udah memang habis gitu kan, jarang ya sampai 80, 90 ya kan, 100 dan seterusnya. Ya memang masa atau hari adalah peringatan buat kita buat mempersiapkan bekal yang terbaik. Hidup pada perjalanan. Ya kayak gini nih, kita naik mobil mewah banget ya, pengennya juga nanti perjalanan kita mewah begini nih. Amin ya Allah. Perjalanan jalan-jalan. Ya. Abah ngikut terus sama Lesti ya, bareng sama Lesti sama penyanyi-penyanyi di Indosiar, jadi suaranya jadi ke bawah bagus. Jelek ya. Bah, ini kan Kata ente biasa gini. Sekarang jadi bagus ya. Bagus nggak nyanyi gitu. enggak, Bah, bener serius. Tapi Bah, saya pengen tahu nih, kan hal yang paling menakutkan adalah kematian buat siapapun itu. Dan orang rata-rata jarang yang kekontrol kapan itu mati gitu ya. Karena kalau di Al-Qur'an kan mati ya, Pak, bukan meninggal ya. Jadi buat orang-orang yang punya rasa ketakutan ini dan yang nggak punya ketakutan, kadang-kadang juga kecolongan, tiba-tiba udah meninggal aja. Nah, meninggal itu ada yang bilang sakit, ada yang bilang nanti di alam kubur kita dipertanyakan segala macam. Tapi buat orang yang iman itu rasanya gimana, Pak? Ya memang kalau kita lihat dari beberapa keterangan sih, ya kayaknya ada orang yang dilembutkan ya. Dalam surat An-Nazi'at kan, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa wal mudabbirati amra. Memang orang-orang yang kufur tuh wan nazi'ati ya gharqa. Jadi ada yang benar-benar dicabut, ditarik. Ya, sementara ada orang-orang mukmin yang dipanggilnya dengan atau diambilnya dengan cara yang lebih lembut. Tapi itu juga wallahu a'lam dikatakan luar biasa sakitnya ya. Makanya kita kan suka doa tuh. Ya, waktu baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lembutkanlah atasku saat aku sakaratul maut. Ya, jadi kita aja doa supaya dilembutkan. Masalah kayak gimana nya wallahu alam. Dulu sih saya pernah dengar gitu, katanya tuh bagaikan kulit yang kita dikulitin gitu kan. Dan sakitnya itu beberapa kali dari kita dikulitin, kulit kita dicabut dari tubuh kita. Alhamdulillah waliyadzubillah. Makanya hawin alaina fi sakaratil maut. Tapi begitu meninggal, memang arwahnya orang yang beriman tuh disambut oleh malaikat, dibawa. Itu baunya harum tuh, kalau kita lihat tafsir An-Nazi'at yang tadi ya. Sementara kalau yang sebaliknya, naudzubillah waliyadzubillah. Makanya gempa Turki ya kemarin itu. Iya, yang katanya ada harum gitu kan, begitu diangkat jenazahnya. Ya itu mungkin malaikat memboyong arwahnya sebagai jasad orang yang setiap hari melakukan kebaikan, sehingga Allah tampakkan ya bagaimana harum amal solehnya itu dalam harum jasadnya saat dia meninggal dunia. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Ini yang lagi sapar nih kita ya, apalagi Ustadz Yoga ASN ya kan? PNS. Oh, PNS. Pak Yoga PNS ini malah nyetir dari Jakarta ya. Iya. Ini safar tawil ya, perjalanan panjang. Dan jangan lupa bahwa dakwatul musafir mustajab, doanya orang yang safar mustajab. Amin, ya. amin. Mudah-mudahan di tengah perjalanan ini doa-doa kita panjatkan, terus sempat-sempatnya kita ngobrol, dan yang kita obrolin adalah perkara yang mudah-mudahan mengingatkan kita. Ya. Amin. Karena kalau saya sih teman-teman SMP, teman-teman SD, teman-teman SMA udah banyak yang pulang gitu kan. Kemarin malahan ya, dan disebutnya tuh pulang ya, Bang, maaf iya, ya, pulang. Dan pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau ya pulang kan? itu biasanya seneng ya, Pak? Harusnya. Mestinya, iya. Ya kan, dulu kan saya pernah cerita tuh. Ya, Fatimah begitu dengar Nabi mau meninggal, karena kalau Nabi kan beda sama kita. Nabi mau meninggal itu didatengin malaikat, ya kan? Jibril bilang, "Ya Rasulullah, di luar udah ada malaikat
malaikat Israel sungkan mau nyabut gitu. Minta Allahu izin. Akbar. Ya kan? Kalau kita mah Kalau kita langsung krak gitu ya kan. Nah kalau itu kata Nabi, silakan menjalankan tugasnya. Kemudian Nabi bilang sama Fatimah, laisa li abika karbun ba'dal yawm. Habis ini ayahmu nggak menderita lagi karena tadi udah ada kabar waktunya sudah dekat. Fatimah kan nangis gitu kan. Waktu Fatimah nangis, kemudian Nabi bilang, bisikin lagi yang kedua. Ya, tenang, di keluarga ini yang nyusul duluan, nyusul ayah tuh adalah engkau. dan Fatimah- terbukti dan 6 bulan Fatimah, setelah iya, wafat ya. Fatimah tuh ketawa sampai kelihatan gigi-gigi. Artinya seneng banget gitu. Ya kalau kita misalnya besuk nih, terus yang sakit ngebisikin, katanya nih lu 2 bulan lagi. Mungkin kita langsung pulang tuh. Yang ada yang ngomong kayak gitu, yang sakitnya ditimpuk sama jeruk, Bah. Udah dijengukin, nyumpahin lagi kan. Kalau beliau karena begitu siapnya ya, Allah. sampai seneng gitu. Makanya kan Nabi bilang Rafiqil A'la. Iya, maksudnya mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira apa? Ya, makanya saya sebenarnya juga takut ya, dan gak suka sama kematian gitu. Tapi karena ada keterangan yang menyebutkan kalau kita hanya benci ketemu Allah, itu jangan-jangan emang Allahnya nggak mau ketemu sama kita. Allahu Akbar. Iya. Jadi gitu ya Pak Yoga. Ya, mudah-mudahan. Amin, amin. Bah, ini satu lagi nih sebelum saya tutup. Saya Satu lagi pengen 2.000 tahu. nih. Satu lagi 2.000 ya. Iya. Kayak mie telur. 5 apa 30? Apa jualan ya? Taman apa? Bah, di sana itu nanti kita setelah meninggal keadaannya kayak gimana, apa kayak sekarang nih ada pohonan, ada rumah, ada segala macam. Ini mohon maaf takut saya salah ngomong. Sebetulnya setelah kita meninggal itu alam kita itu kayak gimana sih nantinya, Bang? Ya namanya juga kita udah berpisah alam ya, itu kan alamnya gaib, kita nggak tahu ya kan, kecuali ada keterangan ya kan. Namanya alam kubur kan alam barzakh, alam hajiz, artinya alam pembatas. Ya mungkin kalau kita bawa nih burung dari Palembang atau ikan dari Palembang sampai ke Jakarta ada karantina, ya kan, ditangkar dulu gitu kan. Ya ini alam barzakh kan kita masa penantian menuju alam akhirat. Ya kalau ngelihat hadis Nabi, karena kita nggak tahu yang gaib, karena belum ada orang yang meninggal nggak sukses, maksudnya dia balik lagi terus nyeritain, waduh nggak enak, sinyal payah gitu kan, lemot gitu kan. Ya ada, semua orang meninggal sukses, nggak ada yang balik lagi gitu kan. Iya. Yang kalau kita lihat sih waktu Nabi ngubur, kemudian Nabi bilang, doain ini teman, mintain ampun nih buat yang sekarang dikubur, kata Nabi. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia nih udah mulai ditanya. Allah. Ya, dan nggak main-main di sana ditanya. Mungkin kalau di sini kita ditanya bisa bilang kamu nanya, kan kalau di sana nggak bisa. Ya Rambut kan? aku apa? Nah, fa innahul ana yus'al. Sejak langkah para pengantar itu ya melewati 7 langkah udah ditanya, didudukin, ditanya segala macam. Tapi ada juga dalam riwayat Anas dikatakan kuburan yang sempit itu bisa diluaskan seluas mata memandang. Terus dihembuskan angin dari surga, dihamparkan juga karpet dari surga. Ya aduh, kita karpet musola aja pules ya Pules, kan? apalagi karpet dari surga, dan dihembuskan kesejukan. Makanya kan doa kalau kita tahlil, ya Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman menuju taman surga. Berarti kalau kuburannya kayak taman surga, taman kayak apa sih? Kan gitu ya. Raudhatan min riyadil jannah wala taj'al kuburahum atau kuburahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadiin dia seperti lembah menuju neraka. Allah. Ya, berarti gak ada yang tiap hari. Kalau di Quran sih ada, ditampakkan azab itu pagi dan petang. Ya, buat mereka. Ada di Quran. Ya, makanya subuh tuh ada bil qabr. Ada yang nggak percaya adanya azab kubur. Azab tuh nanti di akhirat, di kubur enggak. Ya, tapi ulama-ulama salaf ya mengatakan bahwa ya, ada di sana gitu ya. Di antaranya itu paling enggak ditampakkan. Kita nih nonton film horor, kan
Kan ada trailernya tuh. Lu Iya. ketakutan duluan baru nonton gituannya aja, ya kan? Dan ketakutan ini bah, kalau buat saya ini apa? Karena saya punya kecemasan berlebih gitu Anxiety. ya. Anxiety. Iya. Jadi psikosomatis jadinya. Nah, katanya kalau menurut ahli ibadah, guru-guru bilang katanya sehari itu kita ditengokin sama malaikat kematian itu 70 kali ya Pak ya. Betul nggak Pak itu? Sebelum mati gitu. Sebelum mati, iya. Jadi setiap hari itu dikontrol nih sama malaikat maut 70 kali, betul nggak itu Pak? Ya, saya pernah dengar bahkan dulu Allah yarham kalau nggak salah gitu ya. Syekh Ali juga kalau nggak salah ada gitu ya di YouTube-nya. Tapi saya lupa gitu. Ada yang menyebutkan seperti itu, tapi saya belum periksa. Oh. Iya kan? Ya tapi kan berarti kalau 70 kali dibagi 24 jam berarti setiap 21 menit sekali kita lagi diintip sama kematian, Bang. Nah, itu yang paling Kalau kita takut. diintip bahasanya itu bahasa Quran, ya kan? Artinya kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ya kan? Artinya kita kan berlari nih, ya. Maka dia ya sebetulnya akan menjumpai kita, ya. Dia sangat dekat sekali dengan kita, gitu ya kan? Dan ya kita berasa akan aman selalu gitu. Makanya kalau safar kita baca doa safar, ya. Kalau apa tidur aja kita baca zikir dan doa tidur, ya kan? Karena ada orang yang saat tidur itu kan kita sebenarnya mati. Itu latihan mati kan kita waktu tidur. Oh, jadi tidur itu lagi latihan Iya. mati. Kan ada yang allati lam tamut fi manamiha, orang yang waktu malam itu dia nggak jadi mati. Yang sesungguhnya kan Allah membalikan ruh dia lagi dalam Quran. Ya kan? Sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau ada yang memang waktu itu habis, ada kan yang tidur terus udah nggak bangun-bangun lagi. Nggak bangun-bangun lagi ya? Iya. Oke, Pak. Masya Allah, kita jadi ya Allah kepikiran kalau udah bicarain kematian. Cuman sebagai penutup nih, Pak. Ya. Kita ini kan umat Nabi Muhammad, katanya semuanya barang siapa yang punya iman ke Allah dan umatnya Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Iya. Betul, Pak ya? Ya, kalau itu jelas kan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Walaupun punya kesalahan yang berat. Iya. Kecuali ada kecualinya nggak, Bang? Iya, kecuali yang nggak mau. Makanya sahabat nanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang nggak mau? Bingung ya. Kita masuk ke tempat wisata aja girangnya bukan main, ya kan? Betul. Apalagi ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, Ya, Allah. makanya ada yang nggak mau. Kemudian Nabi bilang, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dialah calon penghuni surga, dan siapa yang maksiat dialah yang nggak mau, ya kan? Nah, kalau lihat dari sini, bahkan saat dia punya dosa yang besar sekalipun, punya 7 lapis langit, 7 lapis ke bumi dia dosa, dalam hadis qudsi Allah bilang, ya, ana la ubali, Allah nggak peduli dosamu sebagaimana banyak, ya. Ya Allah. Kita Asal kitanya mau mohon ampun, asal kitanya mau beramal. buat Allah. salah, kalau buat salah terus tobat, buat salah terus tobat, buat salah terus tobat, terus aja kayak gitu. Ya, jangan sampai kitanya bosen untuk tobat, karena kan kelemahan manusia. Ya, namanya kita salah gitu ya, bisa aja. Tapi jangan ngikutin bisikan setan. Setan kadang-kadang ngebisikin tuh, ah lu sih kayaknya udah nggak bisa diterima nih, udah kebangetan, tobat lu sambel gitu kan. Nah, jangan, kita terus aja ikutin. Nah, ngomong-ngomong bisikan setan, Mbak, ini satu lagi terus ya. Mumpung lagi ada guru kita, Masya Allah. Ini kalau bisa mah, Mbak, ilmunya sini saya tablokin ke sini dah. Cuman kan mumpung lagi ada apa, Mbak, ini kan ngomongin bisikan barusan ya. Kalau kita lagi sakaratul maut katanya banyak banget bisikan ya, Pak. Ya. Itu gimana, Pak tuh?
Ya yang saya tahu sih, cuman kita kan mendampingi, mentalkinkan supaya finishnya itu kan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau ya mungkin kan suasana hari-hari saat-saat yang berat nih, saat gamang orang ya. Kalau dulu paman Nabi kan, Nabi waktu dia sakarat kan Nabi datang. Betul. Kata Nabi, ucapkan syahadat paman, aku jamin. Tapi ada teman-teman yang lain, atatruk dina abaika ya Aba Thalib, kamu meninggalin agama nenek moyang kamu ya Abu Thalib. Ya walaupun itu yang ngomong manusia, itu kan juga akhirnya dia sampai ya dalam riwayat itu ya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Artinya kan tuh ada pertempuran. Makanya kalau kita ngedampingin kan, kita talqin, kita bacain Yasin, laqinu mautakum Yasin, kita bacain supaya ya dia sambil kita bimbing Allah, 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 ya kan, supaya itu jadi kalimat terakhir. Apalagi kalau bisa la ilaha illallah, karena kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan akhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas Adit, ini kita kasihan abahnya mau ngisi acara. Ini aja segini udah alhamdulillah, udah 21 menit lebih. Sengaja kita pengen hadir abah, Masya Allah mahal. Mahal waktunya maksudnya. Waktunya sibuk banget dan kita udah ngobrol segini aja udah alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, yang kelak bisa masuk surganya Allah dan bisa menikmati keindahan yang indah-indah yang Allah berikan untuk kita. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa yang senang dengan ceramah-ceramah dari guru-guru kita, murabi kita, silakan like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan ini ada ilmu yang bermanfaat setiap uploadannya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ya, jangan sampai lupa di subscribe, lonceng merahnya gratis, nggak pakai biaya. Cuman kalau nonton pakai kuota. Saya Yoga PNS undur diri. Terima kasih Abah, terima kasih Mas Adit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.